pagi manusia berkebijaksanaan, selamat datang tentunya di podcastnya Ticekui yang tentunya kita sama-sama akan cari bahas sesuatu yang agak lain dari podcast-podcast yang lainnya. Tentunya ini semua adalah hasil tim kreatif dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Sesuatu yang agak lain, kita akan bahas yang lain daripada yang lainnya. Dan kita pagi hari ini tentunya dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Untuk itu terimalah salam hormat dari kami semuanya. Tachehau, sahabat dan manusia yang berkebijaksanaan, tentunya sesuatu yang agak lain kita nanti akan belajar sama-sama tentunya dalam Oasis, yaitu Different Season. Oasis adalah obrolan asik, santai, ilmu, sehat, moralitas. Iya, di Different Season ini tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita yaitu Huang Lose yang sudah hadir. Selamat datang Lose. Selamat datang, terima kasih. Iya, apa kabarnya Lose dan apa kegiatannya sebenarnya sekarang hari ini Lose? Iya, jadi tentunya selamat pagi dulu ya buat sahabat atau manusia berkebijaksanaan. Ya, jadi tentunya masih sehat karena masih bisa ketemu dengan manusia-manusia yang berkebijaksanaan ini. Ya tentu karena doa mereka juga dan kita bersama akhirnya tentunya sehat itu juga harus dua syaratnya. Mesti ada sehat hati dan pikiran, juga badan tentunya harus sehat. Ya, jadi kegiatan ya masih seperti biasa. Setiap hari bercerita tentang kebijaksanaan, bercerita tentang moralitas, berbicara tentang ya manusia harusnya bagaimana sih, kembali kepada awalnya manusia gitu. Jadi kegiatan kita sampai hari ini tentunya kita bersyukur ya dan berterima kasih masih diberi kepercayaan untuk negara Indonesia ini. Jadi kok bisa ke negara Indonesia? Iya, kita sudah lama memang aktif di penjara dan tentunya akibat hasil yang diberikan adalah kepercayaan dan dukungan. Kita ini boleh keliling untuk satu Indonesia. Wah, luar biasa ya Lose ya. Jadi terima kasih di 7 Agustus ya 2023 kita bersyukur dan berterima kasih bisa keliling untuk Indonesia membawakan moral, bertemu dengan orang-orang yang berjodoh pada kita untuk setiap harinya. Jadi ya mudah-mudahan doa dari manusia berkebijaksanaan dimanapun berada kita bisa mewujudkan mimpi yang mungkin buat anak cucu nantinya akan menjadi kenyataan ya. Jadi bukan satu mimpi, bukan satu kemungkinan karena kita sudah berjalan dari Sabang tentunya juga harus sampai ke Merauke. Ya paling tidak sekarang mulai merangkak, mulai bertatih-tatih untuk setiap provinsi yang akan kita kunjungi. Ya itu dia. Ya itu dia kegiatan sehari-harinya. Iya. Baik. Update kegiatannya ternyata sudah keliling ya Lose, keliling Indonesia, Sabang, Merauke. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjelajah, kita merangkaknya habis jalan lagi, bukan hanya merangkak, tapi kita bisa berjalan dan berlari sampai ke dunia ya Lose ya. Ya jadi semoga. Dan ya mungkin orang juga jangan cuma berasumsi cuma di penjara. Jadi moral bisa dibawa kemana lagi sebenarnya, ke dalam keluarga, dalam kehidupan. Kita di sini juga banyak ya kegiatan terutama di yayasan ya. Betul. Kita ada kegiatan untuk perusahaan juga kita layani, untuk sekolah juga kita layani, untuk untuk panti-panti juga kita layani. Jadi dimanapun siapapun buat manusia berkebijaksanaan Bapak Ibu ya kepengen tahu ya akan moral atau memberikan bimbingan moral juga kita bisa bekerja sama ya. Jadi untuk tempat ibadah juga kita juga bisa melayani. Jadi ini sifatnya universal dan tentunya butuh dukungan Bapak dan Ibu semua. Itu dia. Ya. Dan tentunya belajar moralitas bukan sudah masuk penjara baru belajar ya Lose, tapi sebelum masuk penjara sudah ada antisipasinya ya Lose ya. Betul. Jadi sebuah tren masuk penjara ini Lose, itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia ini Lose. Intinya tidak sedia payung sebelum hujan. Jadi lebih terlena ya. Nah, terlena. Ya akhirnya lama-lama yang nagih itu adalah nafsu keinginan. Ya jadi bukan bercerita antara kebutuhan atau
keinginan. Jadi tapi lebih memanjakan si keinginan, rasanya kok lebih enak gitu loh. Oke. Terlena akan hal-hal kecil ya loh. Ya. Sama dengan berita ini loh, salah satu portal ya, di portal berita yang ada di internet ya loh ya. Kita lihat di sini tayangannya adalah di penjara 4 bulan 30 hari itu gara-gara mencuri 6 buah piring loh se. Itu kan hal-hal yang kecil ya loh, piring loh masalahnya, tapi akhirnya bisa masuk penjara tadi mungkin karena terlena akan hal-hal kecil ya loh ya. Loh gimana pendapatnya tentang berita yang viral ini loh se? Iya. Kita harus kembali ke sebabnya dulu. Sebab yang paling utama kita semua tahu bahwasanya kita tidak boleh mencuri dong. Iya, betul. Jadi kalau kita semua sudah tahu itu tidak boleh, apapun ceritanya, hal yang sepele pun tidak boleh kita mencuri. Jadi misalnya nih di kantor mungkin ya, sesama teman kerja nih, kadang-kadang terjadi juga mencuri. Karena kenapa? Kayaknya aku lupa bawa pulpen nih, gitu loh. Terus ada teman yang di samping kebetulan dia ke toilet. Jadi di sana ada pulpen. Udah saya comot dulu deh, saya ambil dulu, saya pinjam, saya nulis dulu. Karena keterodoran manusia, dia cuma pinjam satu kata, yaitu lupa. Jadi lupa ya udah dia tidak mengembalikannya. Nah sehingga apa yang terjadi? Ya kita merasa alah pulpen aja kok, terus orangnya juga di sebelah aku, kamu nggak ada yang minta aja sama saya gitu loh. Jadi membentuk habit, jadi habit terbentuk karakter gitu loh. Mengambil sesuatu tanpa permisi. Itu masih sesuatu ya yang mungkin kelihatan ya, masih banyak yang nggak kelihatan rentetannya gitu. Jadi kita harus mencari sebabnya, jangan mencari alasannya. Kenapa saya mencuri? Kita kan nggak tahu nih beritanya, cuma 6 piring. Nah kalau cerita piring aja, nggak ada piring makan, mungkin nasi boleh taruh di sini lah paling nggak kalau masih punya tangan ya, gitu ya. Atau kita boleh lihat ada dedaunan nggak ya? Daun yang bisa kita jadikan alasnya alas untuk gitu makan. Kayak. Jadi kalau nggak punya itu, paling tidak punya tangan dong. Ya sudah, nasibnya taruh di sini sedikit, ya sedikit demi sedikit untuk menjadikan agar kita bisa makan kan seperti itu. Itu hal yang sangat sepele ya. Mungkin cuman menyelesaikan masalah itu cuman melihat mungkin di rumah nggak ada piring, kasihan, hanya dengan rasa belas kasihan akan menjerumuskan kita lebih ke mendalam, akhirnya karakter tidak terbentuk, akhirnya terbentuklah yang jelek ini ya lama-lama ya tertangkap secara kelihatan, ya mau nggak mau ya masuk penjara. Ya itu dia. Itu sortiran yang memang harus kita cari deh. Sebab yang pertama ya itu dia. Jadi kita benar-benar menyelesaikan masalah itu menggunakan sebab yang paling mendasar. Nah itu dia. Iya loh, ya banyak sekali ya loh. Kadang di kantor-kantor sering ya kayak lo bilang tadi pena ya loh. Akhirnya pena itu bukan karena habis tapi karena hilang ya, dipinjam teman sebelahnya, lupa mulanginnya kayak gitu loh. Bentuklah jadi sebuah karakter loh ya. Dan sepertinya hal-hal yang sepele itu jadi bukan hanya untuk anak-anak atau untuk yang usia-usia dewasa loh. Jadi banyak sekali semuanya dari yang besar, kecil, karena sudah terbentuk sebuah karakter, itu akan menjadi sebuah yang tidak baik, akhirnya bisa masuk ke dalam penjara loh. Benar. Ya, kita jadi lihat juga habit, ya? Habit, kebiasaan. Ya, jadi habit tadi cerita dari apakah moral ini untuk anak kecil sampai orang tua kah gitu ya. Tapi sebenarnya ya kenapa orang tua juga bisa seperti itu kan? Mungkin orang tua pergi mencuri nih gitu ya. Itu terbentuk memang dari masa kecil. Sudah terbiasa seperti itu untuk mencuri ya mungkin dari hal-hal yang sepele tadi. Ya. Jadi mari manusia berkebijaksanaan tidak lihat umur. Ya, moral itu harus ditanam. Apakah dari kecil? Tapi kalau sudah dewasa apakah bisa? Tentu bisa juga. Bisa juga ya Mas. Ya harus artinya harus punya power yang lebih ya untuk bisa langsung berubah gitu loh. Apakah bisa langsung? Ya tentunya banyak trik kalau memang kita mau langsung bisa berubah itu ya. Baik.
karena dari hal-hal kecil udah menjadi kebiasaan loh Se. Jadi ini Mm-mm. ada sebuah berita lagi juga masih tentang masuk penjara loh Se. Ada seorang ya nenek-nenek di daerah Pulau Jawa sana, seusianya 57 tahun ya, itu masuk penjara hanya gara-gara mencuri 5 buah permen loh Se. Ini sebuah yang waduh ini kok ngeri ya gitu ya, agak lain nih udah dunia ini gitu ya loh Se. Harusnya usia 57 tahun lah harus sudah menikmati hidupnya ya loh Se ya. Tapi benar, ini malah balik ke jurang yang gelap gitu loh Se. Iya. Kembali tadi permen, di mana dia mengambilnya, sebabnya untuk apa. Jadi mari kita sebagai manusia berkebijaksanaan tidak hanya bisa melihat ujungnya saja. Seperti dalam kehidupan, mungkin jangankan bercerita kejahatan ya, untuk kebaikan saja. Banyak orang hanya melihat hasil, tidak melihat proses. Ya. Jadi juga sama. Jadi beralasan mengapa mencuri tadi cuma permen. Apakah si nenek ini sudah sayang dengan cucu atau mau diapain? Kita tidak tahu karena berita ya cuma sekedar berita. Ya. Jadi bayangkan kalau kalau kita tidak mencari sebab, kemudian mencegahnya, nah membimbingnya, karena sekarang sudah banyak yang tidak mau membimbing, ya kan? Karena mengambil hasilnya apa nih, gitu loh. Oh hasilnya karena kamu mencuri 5 permen, ya sudah. Hukumannya adalah ini, gitu loh. Kenapa tidak ditelusuri dulu? Nah, akhirnya masuklah ke sebuah apakah itu yayasan, apakah itu satu tempat, apakah itu satu tempat binaan, apakah itu apa ya dibina lah. Nah, jadi jangan cuman mencari alasan karena nggak ada uang, karena ekonomi. Nah itu udah lama, lagu-lagu lama yang katanya ekonomi gitu loh. Jadi sebenarnya bukan ekonomi, tapi karena nafsu keinginan ya. Aduh, kepengen makan permen gitu loh. Ambil aja, katanya nggak ada yang lihat, kiri dan kanan nggak ada yang liatin. Dia lupa dengan yang di atas sama yang di bawah. Jadi ada langit, ada Tuhan ya. Juga bumi yang kita pijak ini semua menjadi saksi apa yang kita lakukan dalam setiap perjalanan hidup kita. Iya, itu dia. Dan tentunya kita sendiri juga melihat ya loh saya, diri sendiri. Benar. Jadi yang mencuri seperti ini sedihnya karena memang tidak ada terjadi orang yang mampu menyadarkan. Yang melakukan ini kemungkinan kesadarannya sudah hilang. Ya kan? Orang bisa melakukan kejahatan sebenarnya ya karena kesadarannya sudah hilang. Akhirnya pinjam kata lupa. Nah, itu. Jadi mari kita meningkatkan kesadaran kita. Apa yang kita lakukan, kita paham betul, kita tahu sekali apa yang kita lakukan, dan di saat itu kita sadar, oh ini kesalahan aku lakukan. Ayo bertobat. Karena yang di atas itu begitu mulia, begitu memaafkan, begitu penyayang, kita masih boleh bertobat gitu loh. Nah, itu intinya. Tapi kenapa kita tidak memanfaatkan penyayangnya ini? Jadi jangan berpikir karena dia sayang, ya udah hari ini buat lagi, besok lupa, besok buat lagi nih gitu loh. Ya, jadi katanya cuman kata lupa. Itu yang berbahaya. Berbahaya loh. Iya. Faktor keluarga mungkin ya loh ya. Semoga tren ini bukan diikutin ya loh, tapi untuk tren ini nggak jadi lah kayak gitu ya. Cuman sekedar sampai di sini saja, nggak berlanjut sampai next generasi kita gitu kan trennya. Karena loh ada sebuah berita juga loh, itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, itu juga udah menyoroti pola asuh orang tua nih sebenarnya loh. Karena banyaknya tingkat kejahatan tadi kan kita lihat dari mulai usia tua sampai ini anak-anak, kejahatan anak-anak meningkat. Jadi Kementerian itu menyoroti pola asuh dari orang tuanya. Sebagaimana sih besarnya pengaruh orang tua dalam mendidik anak supaya tidak masuk ke dalam sel gitu loh. Nah, jadi sebelum orang tua itu mendidik anaknya, tentu orang tua itu juga harus terdidik. Terdidik di dalam tanda kutip ini bukan berarti kamu berilmu pengetahuan yang banyak. Artinya maaf,
dari namamu, gelar di depan nama sama gelar di belakang tuh bertubi-tubi banyaknya. ya. Tapi yang kita perlukan adalah kamu berilmu pengetahuan itu artinya kamu memang orang yang mempraktekkan. Artinya mempraktekkan berarti kamu adalah orang yang memberi teladan. Nah, jadi teladan itu harus ada dari orang tua dulu. Nah, orang tua sendiri tidak ada dan tidak tahu cara menjadi orang tua. Nah, maka itu kita harus memberi cara, memberitahukan banyak cara. Nah, cara itu juga harus kita cermati, bukan dari si A, B, C sampai Z. Tapi cara itu adalah dari mana dapatnya? Dari orang-orang yang sudah mempraktekkannya, boleh dibilang hitungan tahun. Gitu loh. Ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Terus mau di situasi apa aja, mau di keluarga yang miskin, keluarga kaya, orang yang ganteng, orang yang jelek, pokoknya semua deh. Kondisi baik itu suku, agama, latar belakang, dia berpendidikan atau tidak, dan itu sudah teruji. Semuanya bisa praktekkan. Nah, itulah baru disebut cara atau pola asuh yang benar. Nah, jadi banyak dari masyarakat itu mengadopsi sebentar dari si A, sebentar adopsi dari B, sebentar adopsi C, sampai Z. Pola-pola itu diadopsi, akhirnya dikumpulin semua. Begitu dikumpulin semua, ya jadi nasi campur. Apa rasanya gitu loh. Nah, kenapa tidak memutuskan untuk melihat keteladanan yang secara real, yang sudah teruji oleh ribuan tahun, oleh waktu, oleh ruang. Jadi dia tak terbatas. Itulah yang baru bisa menguatkan kita menjadi orang yang konsisten. Gitu. Jadi kadang-kadang konsisten itu tidak terjadi. Nah, itu dia konsisten. Kuncinya di konsisten ya loh saya. Iya. Banyak pola asuh ini orang merasa, oh aku baru dengar dari si A nih, kayaknya cocok nih pakai di keluargaku. Gitu pindah lagi. Belum dia jalanin ya. Maksudnya dia jalanin cuman mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum tahunan nih gitu. Entar dapat berita baru lagi. Sekarang kan kalau teknologi media sosial dan bla bla itu gampang lah tuh. Adopsi lagi dari si B, dibuang yang A, mulailah si B dia jalanin. Tidak 3 bulan dia juga jalanin lagi si C punya. Jadi akhirnya terdidik apa? Pelin-pelan. Betul Asal. Nah, jadi pelin-pelan. Jadi tidak ada konsisten. Karena kamu kenapa? Kenapa bisa pelin-pelan? Kenapa tidak konsisten? Karena kamu tidak yakin dan percaya. Kenapa kamu bisa tidak yakin dan percaya? Karena kamu belum melihat hal secara nyata. Hasilnya dan prosesnya. Kamu tidak menjalani itu. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya kamu ilfeel. Kamu, kayaknya udah jalanin, kayaknya udah gak cocok ini. Kayaknya udah kayaknya habisin waktu, habisin biaya, apalagi kalau ada biaya ya, yang berbayar nih pola asuh. Aku belajar nih dengan si Jet, katanya bayarannya sekali ikut pelatihannya 50 juta, 100 juta, kayaknya ngetren ya. Kalau yang gratis kayaknya nggak ada nih ya. Kayaknya ya kenapa manusia mau berasumsi seperti itu. Jadi pola asuh adalah pola yang sudah teruji ribuan tahun oleh melewati waktu tadi, berarti ribuan tahun, melewati ruang, ya, ruang itu mau di mana saja, kapan saja, ya, tempat juga sama. Nah, itu semua harus benar-benar teruji. Nah, jalanilah. Kalau kamu sudah tahu, pakai konsistennya. Jadi ya, orang tua harus menemukan pola asuh, tentunya di moral lah, yang menjadi jawaban yang selayaknya dan sepantasnya. Namun sangat disayangkan sekarang moral ini sudah banyak orang menjadikan dia kambing hitam. Artinya judulnya berkobar-kobar moral, supaya di balik itu ada udangnya. Bakwan di balik bakwan ada udang enak kan, tapi kalau moral ada udangnya itu udah nggak bener. Nah, jadi banyak orang mengkumandangkan hal seperti itu. Jadi bukalah kebijaksanaanmu dengan niat dan tekad dulu agar berjumpa dengan kebenaran yang tanpa ada embel-embelnya. Nah, itu dia. Baik, ya. Iya. Oke.
sahabat manusia yang kebijaksanaan tentunya banyak sekali ya pembelajaran ya Lose. Tapi Iya. tadi bicara tentang banyaknya mengadopsi dari sistem A, sistem yang B, sistem yang C. Akhirnya timbullah plan ya Iya. tadi Lose, plan. Nah di situ kan anak-anak juga akan melihat ya Lose, Iya. wah orang tuaku seperti ini ternyata gitu. Jadi ngebentuk lagi ya Lose ya, Betul. anaknya kasihan ya Lose ya. Betul. Jadi jadinya apa? Copy paste. Jadi bukan Oke. cuma di laptop aja ya, di teknologi ada judulnya copy paste gitu ya. Jadi sesungguhnya di keluarga, di kehidupan sehari-hari orang cuman sebenarnya ya hidup ini sebenarnya ya copy paste aja sebenarnya. Kita kadang repot-repot melahirkan Yang banyak baru. ilmu pengetahuan, entah itu yang baru dimodif kiri dan kanan. Kenapa tidak yang ori saja? Ya dengan alasan apa? Bosan. Bosan. Saya nggak suka. Ini kan zaman teknologi katanya. Modif lah. Beberapa hal bisa dimodif, ya beberapa hal memang harus sesuai dengan orinya, harus original. Jadi banyak dari sahabat moralitas dan tentunya orang-orang yang mau punya menjadi manusia berkebijaksanaan, tentunya harus punya pondasi yang baru. Kalau kamu tidak mau anak cucumu itu tercopy paste dengan apa yang kamu lakukan selama ini, karena di bawah kesadaran kamu sendiri. Nah, jadi contoh yang paling gampang copy paste. Ini orang tua nggak pernah sadar. Waktu nelepon, tuh ngangkat telepon, apalagi dia melihat anaknya masih bayi, atau masih belum di bawah umur 5 tahun ya, kan kayaknya nggak tahu apa-apa, gitu ya. Terus temannya, "Hai bro," katanya, terus keluarlah tutur kata dari kebun binatang, dari cakap yang kotor, bahasa yang kotor, dari yang tidak nyaman. Jadi dia rasa anak saya masih kecil kok, nggak tahu apa-apa gitu ya, dan Mas dia ya. juga nggak dengar, apalagi dia ada di ruang sebelah kali gitu ya, atau dia lagi main. Tapi ingat Bapak Ibu, manusia berkebijaksanaan, energimu akan terhantarkan karena energi itu tidak kelihatan. Nah, kita manjanya minta yang kelihatan. Kayaknya nggak mungkin lah, kayak moral kan, moral kan nggak ada bentuknya. Mana yang disebut orang yang bermoral? Apa kategorinya, apa signalnya. Nah itu yang terjadi sahabat moralitas. Jadi mari tidak perlu menuntut, tidak perlu repot, kamu hanya cukup patuh saja, jujur saja. Tentunya kamu harus tekun, dibilang 1, misalnya tidak mencuri, ya jangan mencuri lah. Udah patuh saja seperti itu. Jadi jangan menganggap sesuatu itu sepele. Jadi akibat kamu menelepon seperti itu, kamu mengantarkan energi yang negatif, walaupun kamu tidak, si anak tidak berada di situ, tapi sesungguhnya itu sudah menjadi bibit bagi anak generasi yang akan datang. Ya, bibit tanaman ya Lose ya. Iya, itu ada atau tidak, tapi kamu make sure kamu sudah nanam. Jadi begitu kamu mengeluarkan kata yang negatif, kamu sudah nanam, walaupun nggak didengar oleh anakmu. Nah, tapi kamu sudah menanam bibit itu. Jadi sekarang kerja kita adalah menanam bibit kebaikan, ya, bibit moral yang real, gitu loh, yang nyata dan yang bersih, dilakukan dari latihan. Ya, latihan sehari-hari ya Lose di rumah. Jadi itu gitu ya, akan menjadi akumulasi. Nah, itu dia. Ya, itu triknya ya sedikit lah, yang memang sedikit tidak kelihatan, tapi itu harus dijalanin. Ya. Karena kita kadang nggak apa-apa lah, dikit aja, nggak apa-apa lah, sebentar, excuse lah. Lagi malas hari ini, nggak usah lah jalanin yang baik, agak melenceng dikit lah, tapi itu sudah kita nanam. Nah, itu dia. Nah tadi Lose di situ kan dikatakan pola asuh ya Lose. Kalau anak-anak itu dia udah diasuh nih sama orang tuanya di dalam rumah ya Lose dengan hal-hal yang baik, tapi lingkungan sekitarnya Lose, mungkin kakek, nenek, sepupu-sepupunya, atau bahkan teman-teman di lingkungannya itu pola asuhnya dari keluarganya itu dari yang berbeda dengan pola asuh yang keluarganya kita gitu Lose. Itu bagaimana Lose supaya anak-anak tidak terkontaminasi sama pola asuhnya orang-orang yang lain gitu loh. Nah, jadi ini bagus ya. Banyak orang mengatakan lingkungan itu mempengaruhi. Karena kenapa?
Jika mempengaruhi karena kamu itu sudah harus sadar akarmu sudah tidak kuat. Jadi kamu harus bersyukur, kayaknya tenang nih. Walaupun di tempat yang kotor, anak kita atau kita sendiri masih tetap bersikukuh dengan prinsip di dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Dia tidak berubah. Itu harus sadari, baru kita tidak terlena oleh lingkungan tersebut. Gitu. Jadi bagaimana signal yang pertama? Jadi kalau kita mengatakan lingkungan mempengaruhi, berarti kamu mencari kambing hitam, menyalahkan si lingkungan. Kamu tidak sadar bahwasanya kamu juga memberikan yang tidak baik juga. Kamu berkontribusi, tapi itu karena kontribusinya tidak kelihatan, ya kamu tidak sadar. Jadi akhirnya punya kebiasaan mencari kambing hitam, selalu menyalahkan. Kenapa tidak ini ya? Nah, yang benarnya adalah agar tidak terpengaruh, ayo kuatkan akar dari anak atau diri kita sendiri. Jadi akar tersebut itu dibangun. Kamu kepengen jadi manusia yang seperti apa dulu? Nah, kamu harus bangun. Artinya kamu bangun benteng. Jadi bangun benteng agar orang mau ngelempar sampah ke dalam dirimu itu tidak masuk gitu loh. Nah, tidak masuk, signal tidak masuk, ya kamu tidak kecewa, kamu tidak sedih, kamu tidak galau, kamu tidak apa. Itu signal-signal. Kan nggak ada wujud. Betul, gitu. Kalau sampah dilemparin nih nggak masuk, kita agak senang gitu karena ada bentuknya. Betul, kan? Tapi ini nggak ada bentuknya. Jadi Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan nggak usah repot-repot lihat kiri dan kanan, setiap hari baca buku. Baca buku yang bagaimana juga penting. Jadi baca buku kebijaksanaan, jangan menyempatkan pikiran ini ngelamun. Kayaknya aku mau jadi ini apa deh, aku mau ini apa deh, aku mau ini. Itu sempat melamun. Tapi masukkan di saat kamu tidak ngapa-ngapain, masukkan membaca buku kebijaksanaan, mendengar ceramah kebijaksanaan yang tidak metumpetkan jalur kebijaksanaan kita. Kadang-kadang kita banyak mendengar, banyak melihat, tapi itu membuat tumpet saluran kebijaksanaan kita. Itu yang berbahaya. Nah, itu banyak orang nggak menyadari. Jadi mari Bapak Ibu kita selagi kamu tak bermasalah, siapkan payung deh sebelum hujan. Iya. Jadi belajar terus. Jangan bilang, aku udah tahu tuh. Kan banyak orang begitu. Aku udah tahu kok, kemarin udah ngerti kok, kemarin udah ikut pelajaran, kemarin sudah dengar, kemarin udah selesai, saya udah tahu, udah nggak usah repot-repot. Aku masih banyak kerjaan. Jadi kerjaannya apa? Scroll ya, scroll media sosial, entah itu apa, nggak berasa ya tinggal 1 jam sudah sudah terlewati. Ya mendingan 1 jam itu untuk menambah kebijaksanaan. Itu dia. Jadi jangan lagi mencari kambing hitam. Ya, yang tadi tentang lingkungan mempengaruhi. Sebenarnya tidak mempengaruhi kalau akarmu kuat. Mungkin kita boleh ngambil contoh yang paling sederhana kali. Misalnya keluarga tidak merokok. Nah, anak laki-lakinya nggak harus merokok kok, begitu. Walaupun orang tuanya merokok. Atau mungkin si teman-teman itu misalnya cara berpakaian gitu ya. Dia main buka-bukaan pakaiannya. Boleh punya prinsip kita tidak pakai bukaan, tapi baju kita ngetren, ya boleh. Itu lebih mulia. Nah, orang dandanannya sampai seperti apa katanya lebih cantik. Dia nggak dandan tetap cantik, boleh? Boleh. Itu karena kenapa? Karena akarmu sudah kuat. Jadi kamu nggak perlu ikut ngetren. Mesti beli bedak ini harus didandan seperti apa. Itu nggak perlu lagi gitu loh. Karena kamu sudah punya prinsip. Nggak dandan, natural aja juga masih cantik. Itu. Terus saya nggak pakaian ngetren yang buka-bukaan juga tetap cantik. Nah, kan begitu. Jadi kalau kamu sudah megang prinsip tersebut, kamu sudah nanamkan di dalam pikiran kamu dan hati kamu, itu gak akan jauh. Nah, tanaman itu mungkin sekali kamu udah nanam. Begitu datang godaan, kamu harus cepat nyiramin tanamanmu. Kalau enggak, tanamannya kan nggak disiramin, datang tanaman baru ditanam di pot kamu. Waduh, mulailah
yang jelek ini mulai Muncul. berbunga, ya mulai Mm-mm. berbuah, ya muncul. Nah, itulah yang membuat orang jadi tidak kuat akan hal seperti itu. Ya, kira keluar tren yang tadi tuh, Iya. katanya ikutan. Ikutan. Nah, ke penjara kok ikut-ikutan. Banyak sekali ternyata kayak gitu ya Lasso ya. Iya, iya. Jadi bermula sebenarnya cara berpikir. Oke. Ya, cara berpikir yang salah. Mm-mm. Cara berpikir seperti apa? Yang pertama, banyak orang yang ikut. Ini banyak orang lakukan. Cocok ini, gitu loh. Ini bener ini sudah pas nih. Oh, orang lagi ngetren makan apa gitu loh. Ya, kamu ngikutin. Ya karena kamu merasa semua orang melakukan akan hal itu, itulah kebenaran. Salah. Tidak semua manusia satu lingkungan melakukan hal tersebut, apakah itu benar atau salah, kita harus memakai cermin buku kebijaksanaan. Itu dia. Jadi harus pakai cermin itu, baru kamu bisa mencocokkan. Tapi kalau kamu pakai cermin yang salah, pakai cermin zaman now ini, ya udah, kamu akan, kayaknya cocok. Iya, cermin di sana sama dengan cermin ini. Iya, Kayaknya bener nih, banyak orang lakukan, boleh kita lakukan. Nah, itu dia. Ya, jadi mari buka cara berpikir. Buka mata, buka hati, gitu ya Lasso bisa ya. buka pikiran. Buka pikiran. Iya kan, itu dia. Baik, itu ada yang bisa kita utarakan kembali. Yang paling penting itu memang harus bertubi-tubi melakukan didikan. Nah, namun banyak orang nih, orang tua lah Lasso ya, kurang ngerti tuh pendidikan itu apa sebenarnya Lasso ya. Pendidikan tuh ya udah anakku sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, oh itu pendidikan gitu. Itu kan kita ngelihatnya yang biasa-biasa aja ya. Kita coba lihat dari yang sesi yang lain, coba Lasso pendidikan itu Lasso. Agak lain gitu. Iya, agak lain Lasso. Ya, jadi semua orang berasumsi anaknya haruslah punya pendidikan karena semua orang melakukan yang tadi. Iya. Ya kan? Iya. Semua anak belajar di SD, SMP, SMA gitu. Kenapa kita tidak memberanikan diri membuka sesuatu yang agak lain, yaitu pembelajaran yang bukan hanya secara teoritis. Jadi apakah salah kalau anak saya nggak masuk SD tapi dia punya ilmu kebijaksanaannya? Nggak salah, gitu. Ya jadi dia nggak bisa baca tulis. Jangan sampai tidak bisa baca tulis, kan seperti itu. Tapi kalau kamu bertubi-tubi tadi mengejar gelar dan gelar dan gelar, dan sekarang ngetrennya saya juga melihat mengejar sertifikat. Iya. Kalau kamu tidak, katanya semua harus bersertifikasi. Iya lah. Saya sudah nanya beberapa, banyak orang bersertifikasi tapi begitu terjun ke lapangan, sertifikatnya itu tinggal kertas kosong begitu ya, aja. Walaupun sertifikat itu sudah nggak tahu ya sertifikasi dari mana seperti itu. Jadi acuannya tidak di situ ya. Jadi buat papa mama, orang tua ya, jangan punya asumsi semua orang harus punya pendidikan. Memang benar harus dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Benar itu adanya, tapi jangan menjadi budak dari ilmu tersebut ya. Jadi pendidikan adalah sebenarnya teladan. Jadi si senior melakukan, junior mempraktekkan. Begitu juga nanti di sekolah. Apakah gurunya cuma cuap-cuap aja? Apakah mempraktekkan ilmu yang sudah diberi kepada muridnya, diberikan contoh teladan, atau cuma sekedar ilmu pengetahuan? Nah itu sebenarnya sama. Jadi kalau kita mengajar matematika, apa hubungannya dengan kehidupan? Bisa. Waktu gurunya ngajar 1 tambah 1 kan sama dengan 2 gitu ya. Tapi 1 tambah 1 boleh dikonversikan dengan hidup, boleh. 1 kebaikan hari ini kamu lakukan, nanti kamu sorenya kamu lakukan lagi 1 kebaikan, udah ada 2 kebaikan yang kamu kumpulin. Kan seperti itu. Betul, kali-kali. 2 kali 2 berarti berapa tuh? 4 kan, 2 kali 2 4. 2 kali kamu melakukan kebaikan, dikali lagi 2 kali, kamu bisa dapat 4 kebaikan. Nah itu, jadi banyak ya. Jadi mau sampai ilmu matematika yang lebih mendalam, misalnya cari sudut berapa derajat, loh itu sama.
Nah, di saat kamu membungkukkan badan, 90 derajat gitu loh. Kamu menundukkan badan kamu. Nah, apa efek yang bisa kamu beri? Nah, di ilmu matematika itu kita bisa mensinkronkan, bisa kita samakan dengan kehidupan kita. Ya. Jadi jangan kaku hidup hanya melihat ya udah tok matematika ya tok matematika di situ. Ya nggak bisa gitu loh. Ya kamu guru menggambar. Ya apa salahnya? Kamu menggambar sesuatu tentang kebijaksanaan. Coba kamu ilustrasikan kebijaksanaan itu seperti apa. Nah, itu. Jadi kan semua pembelajaran bisa. Sebenarnya itulah pendidikan. Ya, jadi jangan, saya karena masuk mata pelajaran hari ini sains, udah moralnya disampingin dulu. Ya nggak bisa, harusnya bergandengan. Jadi setiap mata pelajaran pendidikan itu semuanya ada pesan moralnya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan cuma pesan aja ya. Banyak orang salah pakai. Ini loh pesan doang gitu. Cuma disampaikan doang ya saya. Tapi ya harus lebih mendalam lagi, yaitu ya dipraktekkan. Betul, nah itu. Jadi jangan cuma menuliskan pesan. Gitu. Ya, jadi itu dia tentang pendidikan. Jadi pendidikan sekali lagi senior itu menjadi teladan, junior itu mempraktekannya ikut saja, copy paste. Itulah pendidikan. Ya. Berarti itu bisa diaplikasikan di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada ya Lose. Iya. Wah, luar biasa sekali Lose. Jadi ini semua nambah ya Lose, apalagi tentang pendidikan buat keluarga ya, karena banyak sekali sebenarnya sekarang kasus-kasus itu banyaknya dari keluarga ya Lose, dari yang nggak akur satu sama lain atau mengumbar aib orang tuanya satu sama lain di media sosial. Suatu saat kan anaknya bisa scroll ya loh, jadi menemukan wah ayahku seperti ini, oh mamaku seperti ini gitu. Banyaknya yang mengumbar aib ya loh di media sosial. Itulah orang sekarang namanya curhat. Iya. Curhatnya kok ke media sosial. Betul loh. Ayo manusia berkebijaksanaan curhat dong dengan apa? Dengan buku kebijaksanaan, mendengar ceramah kebijaksanaan, cari kalau kamu masih ragu dengan orang manusianya, apakah ini benar ya orang manusia berkebijaksanaan? Ya udah curhat aja sama yang di atas dengan Tuhannya masing-masing. Terus kita baca buku. Jadi dengan kita curhat, tapi curhat kan langsung harus dikeluarin suaranya. Enggak, dengan baca buku aja kamu udah curhat gitu loh. Nah jadi banyak orang merasa sih curhat itu apa sih gitu loh. Kayaknya harus ngeluarin suara, kita dan harus dikomentari pula langsung. Makin happy. Padahal waktu begitu dikomentari kalau positif ya bersyukur. Tapi kalau negatif, sampah negatif masuk semua. Akhirnya dia punya pengalaman sendiri. Kayaknya cocok tuh kan bener kan? Ada orang kayak aku juga katanya. Kok jadi ngajak gitu ya? Saya melihat memang kadang-kadang di media sosial ngajak gitu loh. Yang sampai keluarga yang nggak akur, mereka katanya saya pernah cuma 1 menit kayaknya videonya. Dia bercerita karena dia nggak akur, juga nggak pisah, tapi berbeda kamar saja. Ayo yang berpengalaman katanya kita join. Lama saya bilang. Dalam pikiran saya sedih sekali. Maunya video seperti ini buat Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan, tolong jangan di-share lah. Jadi kalau semua orang share, berarti semua orang mencari magnet yang sama. Itu hancurlah. Kenapa nggak mau men-share kebaikan-kebaikan itu? Betul. Nah, itu dia. Jadi dari keluarga lah yang menjadi kunci utama berjalan atau tidak. Tapi kembali lagi, selain keluarga, kamu sendiri. Diri sendiri ya. Manusia itu sendiri. Kamu mau atau tidak gitu. Jadi kamu nggak bisa nunggu keluarga dong, anak nuntun. Jadi semua pada nuntut. Betul, lingkungan lah yang buat seperti itu, bukan kami. Padahal dari satu itulah membentuk keluarga, membentuklah lingkungan, membentuklah semuanya, terbentuklah negara dan bentuklah dunia ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau semua orang bilang siapa duluan? Ya saya duluan dong, jangan minta orang lain yang duluan. Kita orang yang pertama sekali ya bagus gitu. Kita sebagai pencipta ya. Betul. Jadi kita yang mencipta lingkungan tersebut, mencipta suasana tersebut, kita yang memulainya. Ya, itu dia. Baik. Ya Lasa, jadi kita lihat ya, tadi udah kita dari pendidikan, dari diri sendiri, praktek senior, junior meneladani gitu loh. Nah, tapi pemerintah juga sudah
melihat sepertinya tren yang masuk penjara itu dengan nih Lose. Kita lihat ada berita portal lagi atasi over capacity. Kemenkumham bangun lapas baru Lose. Wah, inilah akibat tadi ya Lose. Dari hal-hal yang sepele, dari keluarga, dari ketidakkebijaksanaan, akhirnya pemerintah bangun lapas baru Lose. Ayo Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan, siapa calonnya? Iya, siapa calonnya? Kalau kamu mau menjamin dirimu tidak menjadi calonnya, ayo mulai sekarang. Langkah pertama, bertobatlah. Kita banyak salah ya sebagai manusia. Kita bertobatlah. Kemudian yang kedua, sudah tahu kita mau bertobat. Karena tobat itu harus ada 3 cara kan. Ada harus kamu tahu dulu apa salah kamu. Udah kamu tahu, sadari. Kemudian yang kedua, memperbaikinya. Setelah kamu perbaiki, ya langkah ketiga itu adalah kamu tidak mengulanginya kembali. Nah itulah bertobat ya. Jadi kalau sudah ada niatan seperti itu, 3 langkah itu kamu jalanin, kamu nggak akan balik lagi ke jalan tersebut. Banyak orang begitu sudah ada masalah, ya, aku tobat, udah ada masalah sih, ya, aku tobat, udah sadar. Oke, akhirnya dia perbaiki. Seiring dengan waktu memperbaiki, dapat angin sepoi-sepoi. Enak ya Lose, seger gitu. Aman aja, keluarga aman, uang aman, semua aman kan. Dia noleh ke belakang, jadinya temanku lebih kaya ini. Kok temanku lebih happy ya? Kok temanku lebih ini ya? Lihat ke belakang terus begitu loh. Dan akhirnya dia mencoba dari hal yang kecil. Memulai lagi hal yang kecil, dia coba-coba. Akhirnya terlena. Terlena tadi itu ya dia balik ke laptop yang sama, ke jalan yang sama. Ya akhirnya dia lupa akan hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita hanya komplain akibat, yaitu tadi over kapasitas tadi, terus bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka apa yang terjadi nggak akan cukup. Ya, saya nggak mau bayangkannya, tapi apakah ini akan terjadi? Ya nggak tahu. Dari manusia berkebijaksanaan, Bapak Ibu yang berjodoh hari ini memulai melakukan perubahankah? Atau masih duduk melempem aja? Kayaknya belum lah, nanti aja ada yang buat kok, ada yayasan kok, ada siapa. Udah, kemungkinan ya bisa terjadi satu daerah, satu provinsi, satu kecamatan, satu ini semuanya adalah penjara. Jadi terpinggirkan semuanya, nggak ada bangunan lagi, akhirnya sayang tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, kan boleh. Kalau kamu otomatis bangun lapas baru, itu otomatis apa yang terjadi? Lahan-lahan yang tadinya subur, lahan yang tadinya bisa untuk anak cucu nikmati hasil, boleh bermain, boleh menjadikan negara jadi besar, pertanian. Nah itu bisa dan hidupnya manusia itu kan tidak habis itu nantinya kebutuhannya. Kalau ada pertanian berarti bisa makan sayur, bisa makan buah, bisa makan apa, nanam seperti itu kan. Tapi kalau semuanya sudah dibongkar, yang menjadi bangunan, ya apa yang akan terjadi? Itu seperti itu. Jadi kita ngambil contoh saja dulu ya. Kita tidak pernah dengar cerita bahwasanya sepeda motor, mobil yang sedang berjalan itu bisa hilang. Bagaimana hilangnya gitu ya bisa hilang kan? Tapi karena di zaman now ini ya akhirnya apa yang terjadi? Hilang kan? Jadi kalau Bapak Ibu semua punya anak perempuan misalnya, itu kalau keluar malam-malam, pulangnya juga malam-malam, pulang kerja nggak baca ya, udah mulai gelap gitu. Kita sudah mulai galau kalau dia berkendaraan sendiri, dia jalan sendiri, apa yang terjadi? Jadi kamu tidak mendapatkan ketenangan. Nah itu dia. Jadi mari kita semua mengkumandangkan, artinya meniatkan, kita mentekadkan bahwasanya jangan ada lagi dibangun lapas-lapas, berarti otomatis jangan ada lagi kejahatan, jangan ada lagi yang tidak memahami tentang kehidupan, tapi itu semua dibalik. Jadi baliknya apa? Ayo sekarang mulai detik ini, mulai saat ini kita membangun apa? Membangun diri kita sendiri agar berkarakter, ya sesuai dengan porsinya,
porsinya yang jadi ayah, ayo kembalikan model-model role sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, suami, istri, teman, saudara, kamu kembalikan dulu. Nah, sudah kembalikan ke arahnya, ke goalnya. Nah, kita masing-masing sudah bisa memerankan peran kita. Nah, jadi sudah bisa memerankan peran kita, maka apa yang terjadi? Kita itu setiap lingkungan, orang tua, keluarga itu sudah akan melihat peranan tersebut. Karena tidak ada yang memerankan peranan tersebut, makanya nggak ada contoh kan, tidak ada teladan kan. Jadi itu yang agak membuat orang ilfeel untuk berjalan. Nah, jadi tahap pertama adalah kita yang memulai. Jadi tadi kan jangan dibangun lagi tuh lapasnya. Jadi kita bangun apa? Kita bangun diri kita sendiri, karakter kita. Itu yang harus dibangun. Nah, sudah kita bangun karakter kita, bangun apa? Bangun keluarga, yaitu di dalam keluarga sendiri dibangun karakternya. Nah, kemudian setelah bangun di dalam keluarga, ayo bantu masyarakat untuk membangun karakter di masyarakat. Sudah membangun karakter di masyarakat, membangunlah karakter negara. Nah, negara sudah terbangun, akan terbangun yaitu karakter dunia nantinya. Nah, itu. Jadi jangan dipikirin bangun subjeknya dari bentuknya gitu loh. Karakter ini nggak berbentuk, kenapa nggak mau dibangun gitu loh. Dan bahkan kadang orang bertubi-tubi, apa sih hebatnya moral nih, gunanya apa? Iya. Gitu loh. Karena nggak berbentuk itu loh. Karena nggak berbentuk, jadi kadang sedih ya kita kadang orang bertanya, Lasu sudah lama menjalankan moral, apa hasilnya? Ya hasil itu kalau dituntut ya nggak akan ada hasil. Tapi kalau kita jalani maka kita punya hasilnya. Ya itu dia. Jadi karena kita yang menjalanin, kita tahu sendiri hasilnya ya loh saya. Iya, karena kita kan mempraktekannya. Jadi karena kita membangun. Jadi kalau kita sudah dalam pikiran, aku membangun karakter gitu loh. Membangun karakterku sendiri gitu kan. Jadi kita nggak repot lagi lihat kanan dan kiri. Kau bangun nggak? 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 Kok kepo dengan orang bangun tidak bangun? Kenapa tidak bangun dirimu sendiri gitu loh? Jadi ayo bangun diri sendiri itu dengan kamu ya setiap hari kamu konsisten. Kapan kamu mau meningkatkan diri? Di jam berapa jam? Putuskan. Jangan bilang aku sibuk hari ini, aku nggak ada waktu hari ini. 1 detik pun bisa membangun karakter. Itu dia. Dan itu tidak kelihatan. Tapi make sure itu sudah tertanam. Nah itu, jadi jangan bangun lagi lah. Saya sedih juga nih. Aduh. Dan ternyata kalau kita sudah membangun karakternya kita sendiri, membangun karakter keluarga, itu artinya kita tidak ikut membangun yang tadi ya loh, berita yang tadi ya. Tapi kita bangun hal-hal yang sisi positif ya loh saya. Iya. Jadi pembangunan itu dilakukan di dalam diri kita sendiri. Tapi kenapa orang tidak mau melakukan ya? Errornya di mana? PR kita makin banyak dah. PR kita semakin banyak. Ya semoga yang hari ini Bapak Ibu mengikuti, melihat tidak ada kebosanan dan tentunya kita berjodoh. Betul, Asa. Nah, jadi sudah paham apa yang harus dibangun. Yes. Jangan bangun rumah terus. Ya kita butuh tempat untuk berlindung, bangun ini, bangun secukupnya, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Nah itu dia yang harus kita bangun. Lose ajakan nih Lose, ayo ajak Lose ini kepada sahabat-sahabat manusia yang berkebijaksanaan. Yuk Lose coba ajak mereka buat lebih membangun lagi gitu Lose. Ajakan apa sih yang akan Lose sampaikan? Gitu. Baik, jadi sahabat moralitas, manusia yang di dalam kita sebut dengan manusia berkebijaksanaan yang agak lain gitu. Ayo kita gandengan, kamu nggak sendiri. Kita boleh bareng hilangkan yang namanya kebosanan. Ya, bertubi-tubilah, terutama memaksa dirimu sendiri. Nah, paksa diri sendiri bukan paksa orang lain. Paksa dirimu sendiri, bahwasanya yes aku harus menetapkan gitu loh. Menetapkan untuk membangun satu apa misalnya karakter dalam diri saya. Terus yang kedua, sudah tahu saya mau bangun karakter, tapi kan tidak secara detail. Pastikan waktumu. Karena kenapa? Kamu pasti punya hati. Hati itu pasti kita manusia punya. Cuman kamu tidak punya waktu. Nah, jadi langkah pertama waktu. Sediakan waktu.
paling tidak kamu punya 1 hari 24 jam, kamu luangkan 1 jam saja. Iya. 1 jam saja. Ya paling nggak mendengar cuap-cuapnya kita ya hari ini. Di podcastnya kita di podcastnya Ticekui ini luangkan 1 jam aja. 1 jam saja itu membangun secara tidak langsung ya. Itu sudah membangun dirimu sendiri, membangun apanya? Pikirannya, membangun ucapannya, membangun pandangannya, dan membangun hatinya. Dan itu nanti berentet akan diikutin. Yaitu ikutin siapa yang ikutin? Tingkah laku. Ucapan nanti keluar, tingkah laku keluar. Otomatis tingkah lakumu sudah keluar, kamu akan menjadi teladannya orang lain. Nah, itu yang harus kita jalanin ya. Jadi langkah pertama, luangkan waktu. Kalau kamu masih bercerita no time, ya maafkan, itu tidak akan pernah terjadi untuk selamanya. Ya kamu akan mengalir dengan apa yang terjadi sekarang ini gitu loh. Jadi mari manusia berkebijaksanaan, itu trik yang pertama ya. Karena kita yakin dengan satu kaki kamu melangkah di trik yang pertama ini, otomatis trik yang kedua, 3, 4 kamu akan mendapatkannya secara otomatis, natural. Nggak perlu di apain ya, yang tadi didikte, nggak perlu. Kamu akan dapatkan otomatis secara sendiri. Jadi karena kenapa? Karena kebijaksanaanmu naik. Maka kamu dapat cara untuk bisa berjalan. Nah, nggak nanya jalannya kayak mana ya, jalannya kayak mana, nggak perlu lagi. Ya kita tentukan diri kita sendiri. Ya seperti itu dia. Jadi itu dia. Mari hanya kita akan menunggu manusia berkebijaksanaan untuk bergabung bersama kita. Kita bergandengan bersama, baik di udara atau secara langsung, ya. Baik yang nggak kelihatan ataupun yang kelihatan, atau punya niatan sendiri, ya. Masih ada kita untuk bisa bersama. Kamu nggak sendiri, walaupun kadang-kadang dibilang kamu agak lain. Jadi ini memang kita buat podcast yang differentiation ya, yang memang harus agak lain seperti itu. Baik. Loso tanpa sadar ya Loso kita ngomong berbicara ya kan udah terlewati 1 jam saja Loso. Ya mudah-mudahan ini membuat banyak orang yang melihat nanti ya podcastnya Ticekui ini Loso yang different season ya nanti akan membuat banyak orang yang akan tergerak hatinya Loso untuk bersama-sama kita gandengan tangan untuk membuat moral diri sendiri tentunya, moral masyarakat, bangsa dan dunia itu menjadi damai. Sehingga tren masuk penjara itu no, Loso. Say no to itu. Say no to tren masuk penjara ini ya. Semoga keluarga kita terselamatkan semuanya. Buat anak cucu juga bisa terselamat. Jadi buat manusia berkebijaksanaan jangan ragu ya untuk kontak kita, boleh ya. Boleh. Nanti ada. Nanti di bawah nanti teman-teman sahabat manusia berkebijaksanaan boleh kontak kita ya, kontak Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Tentunya alamat kita masih di Jalan Boulevard Timur nomor 8U8V Komplek Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Nanti ada di bawah loh. Di bawah ya. Iya. Terus boleh like kali ya, boleh subscribe kali ya, betul, terus boleh komen ya. Boleh komen. Ya, boleh bertanya walaupun kita tidak kita akan jawab ya, kita akan jawab tapi tentunya harus pakai sabar lah untuk bisa kita menjawab semua pertanyaan. Ya, jadi jangan pernah ragu untuk menghubungi kita karena kita pelayanannya berbayar tidak ya? Tidak gratis berbayar, ya. Jadi tentunya butuh dukungan dari Bapak Ibu semua ya. Oke, baik. Ya, dan tentunya kami berharap juga Loso di-share juga Loso. Jadi daripada Bapak Ibu share hal-hal yang tidak positif ya, share mengumbar aib atau hal yang tidak positif, yuk kita waktunya share yang lebih bermanfaat lagi, ciptakan diri kita sebagai manusia pencipta share positif. Benar. Ya, baik. Baik, manusia berkebijaksanaan, terima kasih waktunya, terima kasih Huang Loso atas waktunya. Semoga sehat selalu Loso, karena next trip kita akan banyak yang akan kita jangkau lagi. Amin. Dan tentunya kita minta doa dari Bapak Ibu manusia berkebijaksanaan yang sedang menyaksikan ini ya. Semoga kita semua terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Dan Ticekui Podcast mengucapkan thank you dan sampai jumpa. Sampai jumpa.